Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semua anak-anak hari ini? Baik anak-anak, hari ini dari 23 anak, apakah ada yang tidak masuk? Temannya yang sakit didoakan ya, semoga bisa lekas sehat kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Apakah anak-anak hari ini bersemangat untuk belajar? Coba sekarang tepuk semangat. 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 Semangat pagi. Pagi. Buat selalu yes. Tak pernah luluh. Selalu yes. Tak pernah luluh. Selalu yes. Pada hari ini kita akan belajar materi IPAS. Sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan kemarin anak-anak sudah mengenal berbagai organ pencernaan. Ada apa saja? Ada mulut, ada apa lagi? Kerongkongan, ada apa lagi? Lambung, kemudian ada apa lagi? Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang sistem pernafasan. Untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu mengidentifikasi bagaimana bernapas dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah membuat alat peraga sederhana, peserta didik mampu mendemonstrasikan mekanisme pernapasan manusia dengan tepat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, sebelumnya silakan amati gambar yang ada di sini. Gambar apakah ini? Coba dicermati dulu. Gambar anak lagi berjalan terus ada sampah. Ya, anak yang lagi berjalan, kemudian ada sampah. Ada apa dengan kedua anak tersebut? Mencium bau sampah. Apa? Mencium bau sampah. Kemudian apa lagi? Melihat orang jual kutu. Kenapa mereka ketika melihat penjual kutu? Aromanya apa? Dua anak ini memiliki dua pendapat. Satunya mencium aromanya apa? Kue putu. Satunya lagi sampah. Kira-kira kenapa ya mereka bisa mencium bau-bau itu? Karena adanya pernafasan. Ada kaitannya apa antara pernafasan dengan bau? Kenapa? Ada hubungannya apa antara organ pernapasan dengan kita mencium bau? Nah,
Anak-anak, mengapa sih kita harus bernafas? Kira-kira apa ya yang terjadi jika kita tidak bernafas? Mati. Apakah langsung mati gara-gara kita tidak bernafas? Coba sekarang kalian tarik nafas. Coba tahan dulu. Lepaskan ketika kalian sudah tidak kuat. Nah, ketika anak-anak menahan nafas tadi, kan di situ kalian tidak mengeluarkan karbon dioksida. Masih bisa hidup kan sekarang? Berarti intinya apa kalau kita tidak bisa bernapas kalau hanya beberapa saat saja? Sesak, terus apa lagi? Kalau sudah sesak, bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana dengan tubuh kita? Hah? Sakit? Bertenaga enggak? Tidak bertenaga. Nah, itu makanya kita perlu untuk bernapas. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bernapas itu? Bagaimana udara bisa masuk, bagaimana udara keluar? Anak-anak sudah paham apa belum? Nah, coba kita simak video ini. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Kasih tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis akan terjadi tanpa disadari. Karena itu, tidak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat hidup pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian dikeluarkan. Paling adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sebaliknya, karbon dioksida dalam saluran darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara pengaruh relaksasi sehingga kurang untuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Berapa lama ya rata-rata manusia kuat menahan nafas? A. 0,5 sampai 2 menit. B. 1 sampai 2 jam. C. 3 sampai 4 hari. Baik anak-anak, ini tadi sudah cukup jelas ya. Kira-kira berapa lama ya rata-rata manusia kuat menahan napas? Hanya 0,5 sampai 2 menit saja, tidak sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari. Baik anak-anak, supaya lebih jelas lagi dan anak-anak lebih paham lagi, silakan anak-anak berkelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 anak. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik anak-anak, bisa diperhatikan lagi? Bisa diperhatikan lagi? Bisa. Sekarang Bu Herti akan membagikan lembar kerja kelompok dan beberapa alat atau bahan untuk membuat alat peraga. Ya. Cermati langkah-langkah yang terdapat dalam lembar kerja ini dengan baik. Bisa dipahami? Setelah itu, setelah kalian tadi juga sudah menyimak video, untuk mendapatkan materi lebih lanjut, anak-anak bisa mempelajari pada buku paket materi tentang sistem pernapasan. Ya. Jadi supaya kalian bisa menjawab LKPD dengan baik, anak-anak bisa membaca materi tentang sistem pernapasan pada bukunya masing-masing. Kemudian baru mengerjakan lembar kerja. Bisa difahami?
anak-anak pada lembar kerja yang kedua, di lembar kedua, di situ selain sampai menyebutkan organ-organ pernapasan, anak-anak juga harus menuliskan urutan mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi proses pernapasan pada manusia dimulai dari apa? Ini juga kegunaannya juga ya. Apa? Ya, jadi oksigen masuk kemana? Misalnya oksigen masuk ke hidung, kemudian di hidung apa yang terjadi? Atau dikasih nomor 1 oksigen gitu. Yang penting ikuti dengan baik karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada soal evaluasi. Ya. Terus diapakan? Jadi gimanain? Ada yang megangin? Ada yang megangin ini Bil? Dipegangin temennya, dibantu. Kalau udah selesai lembar yang pertama bisa lanjut ke lembar selanjutnya. Ada kesulitan? Tidak, ada ini mulai. Ayo anak-anak manfaatkan waktu dengan baik. Atau Agak turun lagi. Menggambarkan organ apa saja? Alveolusnya di mana? Di dalam paru-paru. Oke, sekarang coba itu dicermati lembar kerja selanjutnya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, silakan berdiri dulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kelas 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke
tempatnya masing-masing. Habis ini masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Yang kalian presentasikan yang pertama adalah tentang organ pernapasan di LK pertama. Jadi organ pernapasan itu ada apa saja, kemudian bagaimana caranya, kemudian kalian demonstrasikan, diperagakan gimana cara menggunakan alat peraga ini dan kenapa bisa seperti itu ya. Silakan mulai dari kelompok 3. Kelompok dulu buat kelompok 3. Yang di tengah-tengah sini bagus, yang diisi dua balon ini paru-paru harus ini diajak. Oke, bagaimana cara kerjanya? Balon bagian bawah atau diafragma ini ditarik dan balon akan mengembangkan. Ketika ditarik balonnya mana? Bagaimana ketika dilepas? Ketika dilepas balon akan menembus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika ditarik balon akan mengambil udara dari atas botol itu. Lalu saat dilepas udara akan keluar apa itu udara di dalam paru balon akan keluar. Ditanyakan? Kalau tidak bisa diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok itu. Oke, lanjut kelompoknya Bima. Kita menggambarkan Suaranya bisa lebih keras lagi. Stotan menggambarkan rangkaian sedangkan bagian ini Yang bercakap. betapa adalah produk. Kemudian yang Balonnya menunjukkan apa itu? Kemudian balonnya bawah. Ada nggak yang beda dengan kelompok ini? Ada yang tadi hasil eksperimen yang berbeda dengan kelompok ini? ada Ada. yang menarik nafas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Tahap 2. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen. Tahap 3. Setelah terjadi pertukaran oksigen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Bima. Dan untuk yang terakhir yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya adalah kelompoknya Mas Ataka. Apa yang terjadi? Jelaskan ke tengahnya. Balonnya tidak akan mendular. Kenapa? Karena adanya udara yang masuk ke balon itu menunjukkan apa tadi? Apa yang terjadi? Perkembangan besar karena diafragma menekan ke bawah. Balonnya bagaimana ketika ditarik? Kalau dilepaskan lagi? Akan mengecil karena diafragma tidak karena di diafragma
berdiskusi sampai tadi presentasi, apa yang kita dapatkan hari ini? Kita menggunakan sistem penanaman dan pernapasan. Oke, organ pernapasan manusia terdiri dari apa saja? Apa yang terjadi di alveolus? Nah, anak-anak tadi juga sudah memperagakan menggunakan alat peraga tadi. Ketika kita menarik nafas, kan diafragma kita bagaimana? Ke bawah atau ke atas? Ketika kita menarik nafas, diafragmanya ke bawah. Kemudian apa yang terjadi pada paru-paru kita? Mengembang atau membesar. Kalau kita menghembuskan nafas, diafragmanya kenapa? Diafragmanya terangkat atau dia mendatar ya, sudah tidak kita terangkat ke bawah. Bagaimana dengan paru-parunya? Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Apakah anak-anak ada kesulitan pada materi ini? Iya. Ya, kesulitannya apa? Kalau ada yang kesulitan, kesulitannya apa? Membuat alat peraganya. Kenapa kok ada kesulitan? Oh, iya, diafragmanya susah untuk menarik badannya. Oke, tapi sudah bisa diatasi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Anak-anak sudah paham semua? Sudah? Nah, kalau anak-anak sudah paham, minta tolong sekarang bukunya dirapikan dan alat tulisnya saja yang dikeluarkan, karena Bu Yanti akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman sampean. Buat waktu 10 menit saja, di sini hanya ada 8 soal. Jangan lupa diberi nama dan aksen. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sehari-hari. Kita sudah mengetahui fungsinya hidung, fungsinya paru-paru. Jadi kita juga harus bisa menjaga bagaimana supaya organ tubuh kita menjadi tetap sehat. Ya, karena begitu pentingnya organ pernapasan di tubuh kita. Untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan manusia, ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tetap semangat belajar. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.